Awal film ini menampilkan seorang pria bernama George. George mempunyai kebun kecil di sekitar rumahnya. Akan tetapi kebunnya itu seringkali diganggu oleh kelinci. Hingga saat ini, George tidak tahu bagaimana cara mengatasi kelinci tersebut. Pada saat yang sama terlihat teman George bernama Nate. Ia datang mengantarkan panel surya dan beberapa peralatan sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Di saat itu George pun bertanya apakah Nate punya rencana malam ini. Nate menjawab tidak. Bukannya mengatakan maksudnya, George malah mengatakan kalau sebenarnya ia ingin mengajak seseorang. Setelah itu George pun pergi bekerja. George merupakan seorang mekanik di sebuah bengkel. Si pemilik bengkel tersebut adalah pria berkebangsaan Spanyol, sehingga pada saat mereka berkomunikasi, sesekali George harus membuka kamus bahasa Spanyol agar bisa berbicara padanya. Pada saat yang sama, terlihat seorang wanita bernama Liz mengantarkan kursi ke tempat tersebut. Kursi-kursi itu ia titipkan di sana dan akan dijual. Sebenarnya George menyukai Liz, akan tetapi Liz tidak menunjukkan rasa sukanya kepada George. George juga mengundang Liz ke acara ulang tahunnya nanti malam. Akan tetapi, Liz mengatakan kalau ia tidak bisa datang. Pada malam harinya, pesta tersebut mereka gelar di sebuah bar. George mengundang semua teman-temannya untuk datang ke pesta tersebut. Salah satunya yaitu Doc. Doc memberikan hadiah sebuah papan catur kepada George. Setelah itu, George pun membuka hadiah tersebut dan mereka main catur bersama. Setelah cukup lama bermain, George mengantarkan Tito sampai keluar karena ia akan segera pulang. Setelah Tito pergi, tiba-tiba George melihat beberapa cahaya di langit yang menuju ke arahnya. Salah satu dari cahaya tersebut pun mengejutkan George hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Beberapa lama kemudian, George kembali sadar dan kembali masuk ke dalam bar. Kemudian, ia pun melanjutkan permainan catur tersebut. Dan tanpa ia sadari, ia telah mengalahkan Doc. Pada malam harinya, George pun tidak bisa tidur. Tiba-tiba ia mempunyai sebuah ide untuk menelpon Nate. Ia mengetahui kalau kelinci yang selama ini mengganggu kebunnya tersebut ternyata berada di dalam kebun dan bersembunyi sepanjang hari. Nate pun sangat terkejut menerima telepon dari George yang dianggap tidak berguna tersebut. Sementara keesokan harinya, pada saat di bengkel, keanehan lain terjadi padanya. Ia dapat berbahasa Spanyol dengan sangat mudah. Ia membuat atasan dan rekan kerjanya heran pada kemampuannya. Bahkan kemampuan bahasa Spanyol tersebut lebih baik dibandingkan dengan mereka berdua. Pada saat yang sama, saat memperbaiki mobil, George mencoba meraih sebuah kunci. Namun tanpa diduga, benda itu bergerak ke arahnya. Seakan-akan George mempunyai kemampuan telekinesis. Pada suatu hari, George mengunjungi Nate di rumahnya dan ia bertanya apa yang Nate lakukan. Nate pun menjawab kalau benda di depannya tersebut adalah komputer yang berbicara dengan komputer. Dengan kata lain, terjadi interaksi antara kedua komputer tersebut. Akan tetapi, George mengatakan kalau itu adalah kode Morse dan ia pun mencoba menuntaskan kode Morse itu. Setelah itu, George kembali ke rumahnya dan membaca beberapa buku. Disinilah George mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia mampu membuka lembaran buku tersebut tanpa harus menyentuhnya. Terkejut, senang, dan sedikit ketakutan, inilah yang George rasakan pada dirinya. Keesokan harinya, George pergi menemui dokter untuk menanyakan hal itu. Akan tetapi dokter tersebut mengatakan tidak ada yang salah pada dirinya. Hingga dokter itu dikejutkan dengan kemampuan George yang mampu menggerakkan benda tanpa harus menyentuhnya. Akhirnya dokter itu pun mengatakan kalau George mempunyai kemampuan telekinesis, yaitu kemampuan menggerakkan benda tanpa harus menyentuhnya. Keesokan harinya setelah pulang bekerja, George melihat kedua anak Liz yang sedang bermain di ladang. Ia pun menawarkan tumpangan pada kedua anak tersebut. Tidak lama kemudian, George berhenti di ladang bunga untuk memetik beberapa tangkai bunga liar. Kedua anak itu juga akhirnya turun membantu George. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka di rumah Liz. Ternyata bunga-bunga yang ia petik tersebut ia berikan kepada Liz. Liz yang senang dengan pemberian bunga liar tersebut akhirnya membawa George berjalan-jalan. Pada saat itu tiba-tiba George bertingkah aneh. Ia seperti dapat mendengar suara dari pepohonan. Setelah itu ia meminjam telepon Liz dan memberitahu akan terjadi gempa.
Namun karena George tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang tersebut, akhirnya mereka tidak mendengarkannya. Pada malam harinya, setelah George kembali ke rumah Les, tiba-tiba gempa dengan kekuatan skala kecil terjadi. Hal ini membuat Les curiga dan segera pergi menemui George dan menanyakan mengapa ia mengetahui hal itu. George hanya menjawab kalau ini terjadi begitu saja. Pada saat itu Les pun melihat semua kursi yang ia jual berada di rumah George. Itu artinya semua kursi yang ia titipkan di bengkel dibeli oleh George. Ternyata hal ini membuat Les salah paham dan tersinggung, padahal George hanya ingin membantunya. Keesokan harinya, warga desa tersebut dikejutkan dengan peristiwa seorang pria Portugis yang keracunan makanan. Pada saat mereka mencoba berkomunikasi dengan pria itu sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Akhirnya dokter pun teringat dengan George dan meminta mereka untuk menjemput George. Pada saat yang sama, seorang seismolog mendatangi rumah George dan menanyakan bagaimana ia mengetahui kejadian gempa sebelumnya. Padahal mereka telah melakukan penelitian selama 10 tahun dan tidak mendapatkan informasi seputar prediksi terjadinya gempa. Sama seperti sebelumnya, George hanya menjawab kalau semua yang terjadi begitu saja. Tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, seismolog tersebut akhirnya mengundang George untuk datang ke Berkeley untuk melakukan percobaan di laboratorium ULF. Tidak lama kemudian, orang yang diutus menjemput George pun datang dan mereka segera menemui pria Portugis itu. Ternyata pria itu mengatakan kalau ia mempunyai seorang cucu yang juga mengkonsumsi makanan yang sama. Bisa saja ia juga keracunan dan sekarang ia berada di kebun buah miliknya. Akhirnya semua orang yang berada di sana segera berpencar ke kebun buah dan mencari anak itu. Setelah cukup lama mencari, mereka tidak kunjung menemukannya. Hingga akhirnya tanpa diduga, George merasakan sakit yang sama yang dirasakan anak tersebut. George pun seolah mendapat petunjuk di mana anak itu berada. Mereka pun pergi ke arah petunjuk itu. Ternyata anak itu berada di sebuah pohon yang dikelilingi oleh kayu. Dari kejauhan, George mencoba memindahkan kayu-kayu itu, hingga akhirnya mereka melihat sebuah tangga dan melihat anak yang menahan sakit perut tersebut berada di sana. Cerita pun terus berlanjut. Keesokan harinya, George menemui Nate, namun ia dikejutkan dengan kedatangan FBI yang menggeledah rumah tersebut dan menahan Nate. Hal ini berkaitan dengan pesan yang mereka kirim beberapa waktu yang lalu ke markas Angkatan Udara Masterson. Namun George mengatakan kalau yang mengirimkan pesan itu bukan Nate, melainkan dirinya. Setelah itu, mereka membawa George ke markas mereka, kemudian mengujinya. Saat itu, seorang pria bernama Dr. Bob mencoba mengajukan 2 pertanyaan, yaitu menyebutkan nama-nama mamalia dalam 60 detik. George pun dapat dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan kedua adalah menyebutkan usia orang yang lahir pada tahun 1928. Untuk kedua kalinya, George dapat menjawab pertanyaan spesifik tersebut mengenai bulan, tahun, tanggal, dan di mana orang tersebut dilahirkan. Setelah itu, ia sempat ditahan selama beberapa bulan. Akan tetapi, ia pun segera dibebaskan karena tidak mempunyai tuduhan. Setelah keluar dari tahanan, George pun kembali menemui teman-temannya. Akan tetapi, mereka menanyakan pertanyaan yang membuat George tertekan. Seperti apa saja yang mereka lakukan pada George, hingga bagaimana George mempunyai kekuatan seperti itu. Ia mengira kalau semua orang menganggap dirinya aneh, dan seharusnya semua orang mempunyai kemampuan seperti ini. George pun terlihat kurang menyukai apa yang ia miliki pada saat ini. Dan pertanyaan-pertanyaan ini membuat George semakin tertekan hingga tanpa sengaja ia kembali melakukan telekinesis dan memecahkan sebuah kaca yang membuat semua orang terdiam dan ketakutan. Semenjak saat itu, George memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan mengisolasi diri dari dunia luar. Ia juga berusaha untuk kembali mengurus kebunnya. Terlihat George sangat bersemangat hingga tanpa sadar, ia menggunakan tangannya sendiri saat menggali tanah kebun itu. Pada saat yang sama, George mendengar siulan angin yang membuatnya merasa senang saat mendengar hal itu. Di tempat yang berbeda, terlihat Liz yang juga sedang bekerja. Namun, kedua anaknya terlihat ribut merebutkan sesuatu.
Ternyata benda yang mereka perebutkan tersebut adalah kaca yang dipecahkan oleh George. Keduanya terlihat sangat terobsesi dengan George sampai mereka mau membeli pecahan kaca tersebut seharga $1. George yang kini menjauhi semua orang pun merasa kesepian. Akhirnya ia meminta Les untuk datang ke rumahnya. Les pun langsung datang menemui George. Les mencoba untuk merawat George. Ia membantu George memotong rambutnya dan membersihkan wajahnya. Setelah itu, Les dan George pergi jalan-jalan ke book fair. Di sini orang-orang yang penasaran dengan kekuatan George kembali bertanya bagaimana George mendapatkan kekuatan tersebut. Semakin lama pertanyaan yang ia ajukan semakin banyak. Bahkan ada seorang pria yang memaksa George untuk menyembuhkan anaknya. Hingga George pun terdorong dan terjatuh. Saat melihat ke atas, George kembali melihat cahaya yang ia lihat beberapa waktu yang lalu. Hal ini pun membuat George tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah George tersadar, dokter pun menemuinya dan mengatakan bahwa pada saat ini di kepala George terdapat sebuah tumor. Hal inilah yang mengakibatkan disfungsi atau keanehan yang terjadi pada George selama ini. Tumor itu mengakibatkan perluasan fungsi otak dari semua orang yang pernah diuji sebelumnya. Dan mereka belum pernah menemukan jenis penyakit ini. Tumor ini jugalah yang mengakibatkan pusing dan ilusi cahaya yang dialami George sebanyak 2 kali belakangan ini. Saat mendengar hal tersebut, semua orang yang berada di sana pun merasa sangat sedih. Nate menawarkan bantuan pada George dan apa yang harus ia lakukan. Tapi George malah bercanda, ia meminta Nate untuk mengurus kebunnya. Pada saat itu Les juga mulai menyukai George, terlihat bersedih saat mengetahui usia George sudah tidak lama lagi. Keesokan harinya, seorang dokter meminta izin padanya untuk melakukan pembedahan pada otak George. Tentunya hal ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi George menolak dan mengatakan kalau ia ingin mati secara normal. Karena ia merasa tidak ada sesuatu yang istimewa dalam otaknya tersebut. Itu hanyalah otak biasa. Setelah itu, seorang petugas wanita pun datang memberikan obat pada George. George berpura-pura meminum obat tersebut. Ia mengeluarkan kembali obat itu dari mulutnya dan mencampurnya dengan bubur yang ada di depannya. Tidak lama kemudian, seorang petugas lain datang untuk memeriksa keadaan. George pun menawarkan pria tersebut bubur yang sudah dicampur obat tidur itu. Setelah pria itu tidak sadarkan diri, George mengambil pakaiannya dan ia dapat dengan mudah keluar dari tempat tersebut. Ternyata di saat-saat terakhirnya, George ingin memberikan beberapa hal pada orang-orang terdekatnya. Seperti dokumen yang akan diberikan pada Doc, Dr. Ringgold, dan juga dokumen yang berisi tentang pertanahan pada Nate. Setelah itu, George pun pergi ke rumah Liz dan bertemu dengan anak-anaknya. Mereka mengetahui kalau kedatangan George ke sana hanya untuk menghabiskan sisa waktunya. Akhirnya, George dan kedua anak Liz menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. Pada saat itu, tiba-tiba seorang petugas FBI bernama John datang untuk menanyakan keberadaan George. Namun Les mengaku kalau ia tidak melihat George. Pria itu tahu kalau Les menyembunyikan sesuatu, hingga akhirnya Les pun mengatakan sesuatu bernada ancaman, sehingga pria tersebut pun meninggalkan mereka. Pada malam harinya, George dan Les pun tidur di ranjang yang sama. Dan pada saat itu, George pun menghembuskan nafas terakhirnya yang membuat Les sangat sedih atas kepergian George. Keesokan harinya, Dr. Ringgold datang ke rumah Les untuk menemui George. Akan tetapi Les mengatakan kalau George sudah meninggal tadi malam. Ia pun memberikan beberapa dokumen yang belum pernah George selesaikan pada dokter tersebut. Setelah itu, Les duduk sambil menangis di kursi depan rumahnya. Namun saat ia menggerakkan kursi tersebut, terlihat pohon yang ada di depannya juga bergerak mengikuti gerakan kursi itu. Seperti seolah-olah pohon itu merasakan apa yang dirasakan Les dan mencoba menghiburnya. 1 tahun telah berlalu. Kini kebun George diurus oleh Nate dan juga istrinya. Pada saat itu terlihat Nate dan istrinya membawa hasil kebun tersebut ke bar, tempat mereka biasa berkumpul. Ternyata pada saat itu George sedang berulang tahun.
Bahkan setelah kematiannya, teman-temannya masih mengingat dan merayakan ulang tahun George. Film pun selesai.